Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Amalan sunnah sebelum dan sesudah solat hari raya Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah. Kemudian sembelihan itu diganti oleh Allah dengan domba. Perayaan dalam Islam hanya ada dua macam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, "Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yawmani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Faqala, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Yawmun nahri wa yawmul fitri." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari untuk bersenang gembira di waktu jahiliyah. Lalu beliau bersabda, "Saya datang kepada kalian, sedangkan kalian memiliki 2 hari raya untuk bergembira di masa jahiliyah. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri." Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Saudara-saudariku yang mulia, amalan sunnah yang harus kita laksanakan sebelum dan sesudah hari raya Idul Adha adalah sebagai berikut. Pertama, mandi. Ketahuilah bahwasanya tidak sahih semua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang mandi sebelum melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Imam Al-Bazzar rahimahullah berkata, "Saya tidak mengetahui hadis sahih tentang mandi 2 hari raya. Akan tetapi terdapat beberapa asar dari sebagian sahabat Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya ialah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ketika hendak pergi ke lapangan." Riwayat Imam Malik, sanadnya sahih. Kedua, berpakaian bagus. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian terbagusnya untuk salat hari raya. Beliau mempunyai pakaian khusus untuk salat hari raya dan salat Jumat. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memakai pakaian terbagusnya untuk salat 2 hari raya. Sanadnya sahih. Imam Malik rahimahullah mengatakan, saya mendengar ahli ilmu mereka mensunnahkan seseorang memakai minyak wangi dan pakaian bagus pada setiap hari raya. Ketiga, tidak makan sebelum salat Idul Adha. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
la yakhruju yawmal fitri hatta yat'ama wa yawman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fayakula min nasikatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hingga makan terlebih dahulu. Adapun pada hari raya Idul Adha, beliau tidak makan hingga pulang dan makan dari daging kurban sembelihannya. Hadis Hasan, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keempat, berjalan kaki. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, "Minas sunnah an takhruja ilal 'id masya." Termasuk sunnah yaitu kamu keluar salat pada hari raya dengan berjalan kaki. Sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hikmah disunnahkannya berjalan kaki adalah di antaranya lebih menyemarakkan syiar Islam, merendahkan diri dan tidak sombong, menjalin kebersamaan, dan tidak mengganggu orang yang berjalan. Adapun kalau ada uzur, seperti tempat lapangannya jauh, sudah tua, atau sakit, maka dibolehkan menaiki kendaraan. Kelima, menempuh jalan yang berbeda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma 'idin khalafa at-tariq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat dan pulang pada hari raya, beliau mengambil jalan yang berbeda. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, memperbanyak takbir. Takbir menjelang Idul Adha dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai waktu asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Selama tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan, di kendaraan, bekerja, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Demikian pula, takbiran ini bisa dikerjakan di rumah, di jalan, di kantor, di sawah, di pasar, di lapangan, di masjid, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Surah Al-Hajj ayat 28. Allah juga berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Surah Al-Baqarah ayat 203. Tafsirnya, yang dimaksud berzikir pada dua ayat di atas adalah melakukan takbiran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yang dimaksud hari-hari yang telah ditentukan adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan maksud beberapa hari yang berbilang adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Riwayat Al-Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud hari yang telah ditentukan adalah tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, sedangkan makna beberapa hari yang berbilang adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sanad ini adalah sahih. Imam Al-Bukhari mengatakan, dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pergi ke pasar pada tanggal 1
sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mereka berdua mengucapkan takbiran, kemudian masyarakat bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Dan boleh takbiran dilaksanakan setiap selesai mendirikan sholat wajib. Takbiran ini dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Berikut di antara dalilnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ia dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa keduanya bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah, dan keduanya juga bertakbir setelah sholat asar. Sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ia tidak bertakbir setelah maghrib atau malam tanggal 14 Dzulhijjah. Sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Adapun lafaz takbir, tidak terdapat riwayat lafaz takbir tertentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat Rasulullah yang mencontohkan lafaz takbir. Di antara riwayat tersebut adalah pertama, takbir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada dua lafaz takbir. Pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Lafaz Allahu Akbar pada takbir Ibnu Mas'ud boleh dibaca 2 kali atau 3 kali. Semuanya diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Takbir yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mencontohkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ketiga, takbir Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.